ucapan bahwa Ruben itu sakit HIV atau apa gitu. Itu sebenarnya yang saya tahu bukan sakit itu, bukan. Ya, kalau mau selingkuh menurut saya nggak mesti dibeliin apartemen atau dibeliin kasur, hotel aja selesai, ke villa bisa gitu ya. Jadi menurut saya kalau Ruben itu sih nggak benar ya, karena ya nggak ada bukti juga, itu malah jadinya blunder juga dan bisa jadi bumerang kan. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kan juga berbahaya buat yang mengucapkan. Ruben itu dia sosok bapak yang hidupnya memang diabdikan untuk keluarga, penghasilannya ya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Dia punya satu konsep bagaimana mendidik anak yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Ya, bagaimana kita lihat sebelum-sebelumnya kan saat mereka masih bersama, pagi dia selalu menyempatkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kemudian juga dia punya aturan-aturan. Jadi ya, seorang Ruben menurut saya paket lengkap lah untuk seorang bapak. Perhatiannya, bagaimana perjuangannya untuk bisa mendapatkan penghasilan dan mencukupi secara finansial keluarganya. Jadi ya sangat disayangkan kalau ada satu pemikiran yang membuat Ruben terus terang aja ya, dia kalau sudah merasa kecewa sih dengan hal semacam itu. Dan dia merasa setelah kemarin pertemuan terakhir dengan Raja Tania di bandara itu ya, bagaimana dua anak itu kemudian sikapnya agak berbeda, dia merasa kayak aduh gagal. Nah selama ini aku jaga, aku bangun secara mental bagaimana bonding di antara mereka itu kayak yang aduh kenapa sih gitu ya. Oke. Bonding itu jadi kayak yang selama ini sudah dia bangun sekian lama, tiba-tiba dalam beberapa waktu perpisahan itu udah berubah lagi gitu. Jadi seperti kayak hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, tiba-tiba jadi kayak ada jarak gitu ya, tidak ada lagi kedekatan. Jadi ya itu suatu sangat menyedihkan sih buat seorang bapak yang berjuang dengan waktu, tenaga dan pikirannya demi mencukupi anak-anaknya, dan ketika akhirnya bertemu ternyata anaknya memiliki sifat seperti itu. Sebenarnya kalau sama saya kan memang udah sangat sering curhat ya. Jadi lebih kepada kayak ngerasa susah banget sih buat dapetin hak bertemu lagi dengan anak ya, yang padahal sudah diputuskan oleh pengadilan. Nah dia tuh sebenarnya berkali-kali bilang, saya udahlah fokus aja ke situ, berikan waktunya anak-anak itu kepada dia ya, yaitu 3 hari, 4 hari di Wenda, 3 hari di Ruben, dan dia kepingin lagi ngebangun lagi gitu bonding itu. Dia pengen lagi apa yang dia harapkan dari sosok seorang Kalia Tania itu bisa dia dapatkan lagi gitu. Nah ini yang sebenarnya lumayan PR sih buat seorang Ruben, karena nggak tahu ya apakah akhirnya juga anak-anaknya mau benar-benar tinggal bersama Ruben selama 3 hari setelah sekian lama tidak bertemu, dengan berbagai macam perubahan psikologis yang terjadi di mereka. Ini yang PR sebenarnya. Ya, mungkin dari pihak Wenda bisa bilang bahwa ya gue mah ngasih aja waktu, silakan aja kalau anaknya mau gitu kan, ya kan. Tapi kalau anaknya nggak mau gimana? Kalau nggak mau kenapa ya gitu. Padahal kan itu bapaknya yang selama ini dekat. Nah ini yang sebenarnya PR-nya di situ. Ya. Kalau untuk menahan anak ya Wenda saya rasa nggak akan punya keberanian melanggar aturan dari atau ketentuan keputusan dari pengadilan untuk berbagi hari. Tapi ketika itu memang terjadi, ya PR-nya Ruben untuk kembali membangun bagaimana kedekatan dia dengan Kalia Tania. Dan setelah 3 hari, 4 hari kembali ke Wenda, apakah minggu depannya lagi akan kembali lagi jadi nol? Nah itu PR. Ya. Kalau sebelum pemberitaan atau istilahnya diucapkan bahwa Ruben itu sakit HIV atau apa itu sebenarnya yang saya tahu bukan sakit itu, bukan.
Ya kan para wartawan juga tahu bagaimana liputan sebelumnya Ruben jatuh pada saat berkegiatan, entah itu di Sukabumi atau di mana, dibawa ke rumah sakit. Tapi itu penyebabnya bukan itu, ya kan? Penyebabnya yang lain, yang sebenarnya itu juga satu rahasia tapi bukan itu. Gitu. Ya itu terkait dengan kondisi fisik dan yang di kepala. Nah, jadi ketika kemudian akhirnya sekarang dimunculkan isu dia HIV atau apa, kan Ruben udah bikin satu eh, penjelasan dan sudah ada keterangan dari dokter. Ya, secara medis dia tidak menderita itu, jadi jelas sebenarnya. Ruben mah sehat-sehat aja ya, dia terus berkegiatan, dia happy, badannya menggemuk lagi gitu kan. Artinya berat badannya bertambah lagi. Terus dia jauh lebih tenang dengan segala macam kegiatannya di bidang keagamaan tuh. Menurut saya Ruben mendapatkan ketenangan seimbang gitu antara lahir batinnya itu dia dapat. Nah sekarang kan dengan posisi dia sudah berpasrah diri dan dia juga tinggal lihat aja nih apa sih yang terjadi babak baru dalam hidupnya setelah benar-benar akhirnya kelihatannya mendapatkan kesempatan bertemu dengan dia walaupun cuma 3 hari. Ini kan akan menjadi sebuah bab baru. Berhasilkah Ruben membangun itu lagi kedekatan dengan mereka? Ya saya tahu banget karena Ruben yang cerita ya kan. Tapi itu up and down. Artinya kalau dia jaga dengan baik dia akan tetap juga yang sehat. Jadi dia tahu banget up and down-nya dari fisiknya dia itu apa yang tidak boleh dia makan, apa yang dia tidak boleh dia lakukan. Nah ini menurut saya karena dia sekarang sudah mualaf dan betul-betul secara kafah mempelajari Islam, masuk betul, bahkan ya kadang membuat saya pribadi juga merasa iri yang dalam arti positif. Seorang guru itu bisa tahajud dari mulai tahajud sampai subuh di atas sajadah gitu ya. Yang kita dari lahir Islam kayaknya nggak melakukan itu sepenuhnya juga ya, nggak semuanya gitu, ada kasih. Dan juga kemudian dengan kegiatannya sekarang membangun masjid, kemudian sekarang akan melaunching sentra edukasi syiar Islam ya, hari-harinya dipenuhi bertemu dengan berbagai macam majelis, keren banget. Menurut saya jadi dia kayak apa ya, pengobatannya itu justru bukan semata pengobatan medis dari dokter. Yang terbesar yang memberikan pengaruh kesehatan Ruben itu dari bagaimana dia akhirnya bisa menenangkan diri dan menyerahkan semua pada Allah, berpasrah diri, dan itu akhirnya sampailah pada titik dia menjadi lebih sehat gitu sebenarnya.